Selamat pagi Nadi, apa kabar? Selamat pagi, Bu. Kabar saya kurang baik. Apa yang terjadi denganmu? Ibu perhatikan beberapa akhir ini kamu terlihat kurang bersemangat, layaknya seorang yang memiliki masalah. Silahkan kamu ceritakan ke ibu, apa yang membuat kamu seperti ini? Iya, Bu. Saya merasa sangat kebingungan dan putus asa. Berhari-hari saya memikirkan solusi atas masalah yang saya hadapi. Namun, saya merasa tak memiliki arah untuk hidup lagi, Bu. Nadine, kamu jangan berpikir seperti itu. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ibu rasa saat ini pikiranmu sedang kacau balau. Dan hanya pikiran-pikiran negatif yang memenuhi pikiranmu saat ini. Benar, Bu. Di pikiran saya hanya muncul solusi yang negatif-negatif. Saya merasa saya sudah tidak sanggup untuk menghadapi masalah saya ini. Ibu akan membantumu berpikir lebih positif untuk masalahmu ini. Terima kasih. Saya sangat butuh bantuan Ibu. Setelah ibu mendengar keluh kesah kamu tentang masalah ini, maka teknik restrukturisasi kognitif yang cocok untuk masalahmu ini. Jadi, teknik restrukturisasi kognitif itu adalah Nadine belajar mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif terhadap cara berpikirmu untuk menghadapi berbagai masalahmu. Baiklah, saya percayakan semuanya kepada Ibu. Oke, pada teknik ini, Ibu akan membantu kamu untuk menyadarkan diri dan mengubah proses pemikiranmu. Kita akan mengevaluasi pikiran yang memunculkan prediksi baru dan mempertanyakan logika yang sekiranya keliru. Serta, saya akan mengajak kamu bereksperimen untuk mengeksplorasi pemikiranmu yang tentang dirimu dan dunia kamu saat ini. Iya, Bu. Saya akan mengikuti semua arahan yang Ibu berikan. Oke, Ibu ingin tahu permasalahan apa yang sedang kamu hadapi sekarang? Begini, Bu. Saya memiliki seorang kekasih. 3 tahun lamanya saya sudah berpacaran dengannya. Awalnya saya dan pacar saya itu merasa baik-baik saja. Namun pada saat saya ingin mengerjakan tugas kelompok bersama teman-teman saya, disitulah awal permasalahan saya dengan kekasih saya. Lebih lanjut, Nadine, perubahan seperti apa yang ditunjukkan oleh kekasihmu itu? Pacar saya sangat posesif, Bu. Dia sama sekali tidak ingin mendengar penjelasan yang saya berikan dan langsung bertindak seenaknya saja. Seringkali ia melakukan kekerasan fisik kepada saya. Sungguh perbuatan kekasihmu itu sangat di luar nalar. Kamu harus segera keluar dari hubungan yang tidak sehat itu. Iya, Bu. Saya sangat ingin mengakhiri hubungan ini. Namun, saya sudah terlanjur sayang sama kekasih saya dan juga saya sangat takut kepadanya. Apa yang membuat kamu takut untuk mengakhiri hubunganmu ini? Bu, kekerasan yang diberikan pacar saya membuat saya sangat trauma dan takut kepadanya. Saya takut sesuatu yang buruk akan diperbuat oleh kekasih saya jika saya mengakhiri hubungan itu. Lebih lanjut, pemikiran apa yang membuatmu sangat putus asa dan merasa tidak memiliki arah hidup lagi?
Karena hal itulah mendatangkan pikiran-pikiran negatif hingga membuat saya ingin mengakhiri hidup saja dan tak tahu harus berbuat apa lagi, Bu. Oke, pada tahap strukturisasi kognitif yang telah disepakati sebagai teknik dalam pemecahan masalahmu, di dalamnya terdapat beberapa tahapan, yaitu tahapan evaluasi pikiran, pemunculan prediksi baru, mempertanyakan logika yang keliru, dan pengeksplorasian tentang diri dan duniamu. Iya, Bu. Oke, teknik strukturisasi kognitif ini membantu kamu dalam pencapaian respon emosional yang lebih baik dengan mengubah kebiasaan penilaian habitual sedemikian rupa sehingga menjadi tidak keliru. Baik, Bu. Pada tahap pengevaluasian pikiran, kamu diminta untuk mengevaluasi pemikiran yang menyimpang yang muncul di dalam pikiranmu. Baik, Bu. Oke, pada pemunculan prediksi baru serta mempertanyakan logika yang keliru, kamu akan diminta untuk mengeluarkan segala pemikiranmu terkait dengan masalahmu itu. Apa yang membuatmu merasa bimbang dalam mengambil keputusan. Baik, Bu. Oke, terakhir, tahap pengeksplorasian diri dan dunia, di mana kamu memikirkan diri dan harapanmu ke depannya. Baik, Bu. Baiklah, saya ajak kamu berpikir, apakah kamu bahagia dengan perilaku pasanganmu yang membuat mental kamu tertekan? Ya, tentu saja tidak. Saya merasa sangat tersiksa fisik dan batin, Bu. Merasa tersiksa. Mengapa kamu tidak mencoba untuk mengakhiri hubunganmu itu? Karena saya menyayanginya dan takut kalau dia melakukan tindakan yang lebih kasar terhadap saya. Jadi dengan alasan ini, kamu memilih bertahan dan tersiksa sampai membuat pikiranmu kacau. Arah pikiranmu selalu negatif untuk menghindari semua ini. Ya, karena hanya itu yang saya bisa. Saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Saya sudah menceritakan ini ke teman saya, tapi dia masih menyalahkan saya karena menghiraukan sarannya dan memilih bertahan karena hanya itu yang saya bisa. Saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Saya sudah menceritakan ini ke teman saya, tapi dia masih menyalahkan saya karena menghiraukan sarannya dan memilih bertahan dengan kekasih saya. Padahal dia selalu bertindak kasar. Dengan respon temanmu itu, apakah itu tidak memperburuk pikiran kamu? Ya, saya merasa pasrah dan sangat bingung ingin berbuat apa. Baik, kamu saat ini menganggap bahwa temanmu juga sama seperti pacarmu yang memojokkan dirimu. Tetapi kamu sadar tidak, sebelum kamu terlalu larut dalam toxic relationship ini, temanmu sudah beberapa kali menyarankan kamu untuk mengakhiri hubunganmu itu. Apa yang terjadi jika kamu mengikuti saran temanmu itu sejak dulu? Kalau saya mengikuti saran itu, mungkin saya tidak akan terlalu larut dan sakit dalam toxic relationship ini. Mungkin sekarang saya bisa bahagia dan mudah untuk melepaskannya. Hal itu masih bisa terjadi asalkan kamu berani untuk mengambil keputusan. Saya selalu ragu dan terlalu takut kehilangan Dimas, pacar saya. Tapi, apa yang kamu dapatkan dari mempertahankan semua ini? Yang saya dapatkan kekerasan, tekanan batin, hingga
tak bisa apa-apa lagi, dan solusi terbaik menurut saya untuk menyelesaikannya yaitu dengan bunuh diri. Kalau kamu bunuh diri, apakah kamu memikirkan teman-teman yang peduli padamu, bahkan keluargamu yang selalu berharap kamu bahagia di tempat perantuanmu untuk menuntut ilmu? Saya sempat memikirkan semua itu. Bagaimana mereka melihat saya jika mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Tapi saya hampa, saya tersesat di ruang emosi, dan dikelilingi prasangka negatif. Sekarang kamu bisa membayangkan jika tindakan bunuh diri itu merenggut nyawamu. Betapa banyak orang-orang yang kamu lebih sakiti dibanding permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Iya, sekarang saya sudah bisa berpikir lebih positif. Ternyata tindakan saya yang saya selalu berpihak ke perasaan dan menghiraukan logika saja ternyata banyak yang keliru, sampai hampir merenggut nyawa saya sendiri. Ya, saya senang mendengarnya. Bila kamu sudah mulai berpikir lebih realistis dan menggunakan logikamu dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu apa yang seharusnya saya perbuat dalam membawa diri saya ke arah yang lebih positif, Bu? Baik, pertama kamu harus mengenal diri kamu terlebih dahulu. Menilai dan meyakinkan diri bahwa kamu bisa mengatasi masalahmu itu. Baik, Bu. Selanjutnya, kamu memikirkan harapan-harapan untuk dirimu di masa yang akan datang dan menganggap bahwa hidup adalah suatu proses penemuan. Iya, Bu. Selanjutnya, bagaimana anak Nadine memikirkan tentang diri, memikirkan kedekatan dengan Tuhan dan orang tua, serta orang-orang terdekat Nadine. Iya, Bu. Kini saya telah paham dan merasa sangat menyesal. Ibu sangat mengharapkan perubahan positif dalam diri Nadine ke depannya ya. Baik, Bu. Saya merasa lebih lega setelah menjalani konseling ini. Begini Nadine, saya masih akan tetap mengawasi kamu hingga kamu benar-benar merasa baik. Baik, Bu. Ibu akan meminta kamu menuliskan hal-hal positif apa ya yang telah kamu lakukan setelah melakukan konseling ini, dan itu akan diperlihatkan setiap sekali dalam seminggu. Baik, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Saya akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang lebih positif ke depannya. Ibu harap perubahan yang baik untuk Nadine ya. Terima kasih, Bu.